Oke, balik lagi. Tadi sampai keputus ya, karena pas udah tadi jam 8 mulai. Mungkin nanti ada tambahan sedikit di sesi terakhir ya, dari istinbat atau dari intisari dari pembicaraan kita kali ini. Mas Arafat bisa langsung join lagi, Mas Arafat. Mas Arafat, kita join lagi. Masih menunggu Mas Arafat ya. Oke, hadir. Oke. Pak ini ya, Pak ini. Siap, siap, siap. Ya, beginilah nasib ketika membicarakan Ibnu Arabi karena Mati memang tiba-tiba. lama mati tiba-tiba karena terbatas. Oke. Oke, oke, oke. Oh, saya lanjutkan bentar ya. Ya gitu ya. Mungkin nanti kita Nah, yang kalau kelima mungkin itu kiranya nanti materi Ibnu Arabi sudah kita anggap cukup gitu. Nah, kita bisa ngomongin hal-hal yang ya. lain mungkin yang sekarang lagi rame gitu kan. Biar seru Oh, aja. boleh. Ya. Kelima itu tadi bersyukur atas nikmat dan kehendak Allah. Oke. Jadi mungkin kalau sederhananya apa yang disampaikan oleh Cak Non ya, oleh Mbah Non itu kita itu jangan sampai mencari ridho Allah dulu, tapi kita ridho terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah. Nah, itu dia, Mas. Kadang gini, Mas, yang Nah, saya rasain, Mas ya. Di kita yang zamannya sekarang ini, oke lah, saya anggap gini, Mas ya. Ketika kita rukun iman kan ada 6 ya. Pertama itu beriman ya, kepada Allah, kepada malaikat, rasul, kitab, hari kiamat. Kemudian yang terakhir ini adalah iman kepada qada dan qadar atau kepada takdir yang baik dan buruknya. Kadang-kadang, Mas, yoi. yang nggak manusia pikirkan dan manusia nggak pernah rasain. Mereka kadang-kadang kufur loh kepada yang rukun iman yang keenam ini. Kufur itu gampang banget loh kalau pengen kufur. Iya, benar. Maksudnya masuk kufur di sini kan maksudnya kufur yang tidak sampai mengeluarkan diri dari Islam sih maksudnya. Tapi di takdir yang apa namanya di yang keenam ini, Mas, tanpa mereka sadari, kadang-kadang mereka tuh juga kufur kan. Coba deh, kadang-kadang Ya, mereka dapat musibah, itu udah ngomong aja kan, udah berarti dia nggak ah, nerima dong dengan apa yang dia ditakdirkan oleh Allah kepadanya, Mas. Di makanya. masa-masa sekarang gitu, mungkin di kita sendiri kadang-kadang pernah merasakan itu juga kan, karena orang-orang kebanyakan kalau Ah, takdir yang baik mereka nerima dong, kalau ataupun bahkan yang dirasa dia baik dia terima kan, tapi kadang-kadang ah, untuk yang suatu yang dirasa dia buruk dan tidak baik untuk dia kadang-kadang kayak nggak nerima juga, itu kebanyakan yang kayak gitu kan, Mas. ah, Fenomena benar. kufur kufur yang keenam, yang rukun iman yang keenam ini sangat berbahaya juga ternyata, karena Ya, jarang dia sadar gitu kalau dia tuh kufur sebenarnya. benar. Iya enggak? Bahkan bahkan seringkali kita tanpa kita sadari ketika kita nggak bisa mengontrol diri kita, akhirnya kita akan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu nggak adil. Satu. Satu aja. Kemudian menyalahkan ketika memang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita sebagai manusia, ujung-ujungnya apapun itu yang dikambing hitamkan itu bukan diri kita sendiri. Kan seharusnya kita harus bertanggung jawab atas diri kita pribadi sebelum kita Betul. menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan Tuhan gitu kan. Itu Oke, oke, oke. itu kan. Iya benar. Hmm. Ini ada murid saya Mas Rapat bertanya katanya, Oh, kita. Pak, Ya, 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 silakan. Assalamualaikum Pak, kok saya minta sama Allah jarang dikasih, kenapa ya Pak? Nah itu, Oh, oh, oh ya. nah mungkin Gimana kalau Mas Ihab? kalau dari Ya. saya mungkin gimana ya, kan dalam ayat Al-Quran juga, asa an tuhibbu sya'an fahuwa syarrul lakum wa anta takrahu sya'an wa huwa syarrul lakum, bahwasanya ayah mohon maaf kalau ada kesalahan ayat di situ, dalam intinya aja saya katakan bahwasanya tidak semua yang kita suka itu ternyata baik untuk kita, dan ataupun tidak Hmm. semua yang kita anggap buruk itu baik juga untuk kita, ataupun Ya. ini saya salah, saya revisi lagi kata-kata saya Oh, takutnya salah. silakan. Tidak semua yang kita anggap baik itu baik untuk kita, Baik. ternyata bisa jadi hal yang menurut kita buruk itu ternyata baik untuk kita juga, untuk kebaikan kita, karena Allah Hmm. sesungguhnya
Nah itu kembali lagi Mas, itu kan pasti sudah ada di situ kan kembali lagi pada rukun iman yang keenam tadi gitu maksud saya. Bahwasanya apa yang Siap. segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita ya sudah Allah takdirkan. Ataupun seperti yang Gus Bah katakan bahwasanya kita beribadah, kita berdoa kepada Allah. Mungkin saya berdoa gini, Sihab nanti saya berdoa gitu, ya Allah saya pengen dapat mobil ataupun saya dapat istri tahun 2020 ini gitu kan. Tapi kan Amin. ya amin ya. Tapi kan itu juga Allah ngasih saya istri tahun 2020 itu kan sebenarnya udah tertulis juga di Lauhil Mahfuz. Betul nggak? Jadi maksud kita berdoa itu nanti buat murid saya ini Albani ini, kita ini berdoa dalam rangka kita berserah diri kepada Allah bahwasanya kita ini adalah hambanya. Perihal segala Iya. sesuatu yang Allah berikan kepada kita pasti nanti ada waktunya. Dan kalau misalkan kan ada tiga apa sih, kalau kita berdoa mungkin bisa jadi Allah kasih saat itu juga. Yang kedua Iya. bisa jadi Allah kasih ditunda nanti di lain waktu gitu atau ditunggu dulu, menunggu dulu. Ataupun yang ketiga bisa juga nanti dikabulkannya ketika di akhirat nanti. Nah, Iya. perihal kita berdoa itu mau diterima atau tidak, berdoa ini dalam prinsipnya adalah kita memposisikan diri kita sebagai hamba yang butuh berdoa kepada Allah. Jadi jangan pernah iyakum wa ya nafsi, kita saling menasihati juga bahwasanya kita jangan sampai lepas dari berdoa itu sendiri kita, karena itu pun adalah ibadah, karena memposisikan diri kita sebagai seorang hamba yang tetap membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Mas, ada pertanyaan Mas Arafat. Mungkin itu bisa jawab murid saya Filardi atau Albani ya. Ini ada nitip pertanyaan, apakah para ulama memulai pencarian atau kasyaf perjalanan tasawufnya dari empati, keresahan pribadi atas lingkungan, atau cukup mengamalkan amal-amalan yang mohon maaf dirasa cocok? Nah Mas, mungkin Mas Arafat cocok untuk jawab ini Mas. Kalau saya pribadi, mungkin kalau dari Ibnu Arabi ya, bahkan mungkin ada master sufi itu dari Katolik Dominikan, bahkan kayak perjalanan kita atau tokoh ulama, tokoh sufi lainnya ya, kalau yang saya paham. Jadi apa? Mana hilang. Apa nih? Pertanyaan nih. Apa ulama? Oke. Pencarian kasbon atau perjalanannya ini kalau dari ulama, pertama syariat itu pasti. Ajaran-ajaran yang dilakukan oleh para ulama itu yang memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau berdasarkan empati atau perasaan pribadi atas lingkungan, mungkin bahasa sederhananya gini ya. Setelah para ulama ini melakukan setiap syariat atau ajaran-ajaran agama yang diyakini atau yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Nah, mereka di sini bukan hanya kemudian dekem ibadah terus-terusan, tapi pada akhirnya para ulama ini muncul rasa empati itu gitu. Jadi ada hubungan vertikal sama horizontal. Horizontal harus seimbang dong pasti Mas. Harus seimbang gitu. Betul. Bahkan Nabi Muhammad kan juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan keseimbangan, untuk melakukan keseimbangan ini, menjaga keseimbangan hubungan antara bagaimana kemudian kita hubungan kita kepada Allah, antar alam, itu kan memang sangat dibutuhkan sekali. Iya, betul. Justru ibadah sosial itu justru dalam Islam sangat penting setelah ibadah-ibadah yang sifatnya individual kita Mas ya. Contohnya ibadah sosial kan ya justru itu malah jadi dakwah kita. Justru contohnya lah kayak man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu fala yu'dzi jarahu. Kemudian falyakul khairan aw liyasmut, itu kan padahal dari hadis-hadis Nabi itu sendiri yang beliau katakan itu bahwasanya
jangan cuma ibadah vertikal kita kepada Tuhan aja nih lurus, ya kan? Tapi Iya, ibadah horizontal kita juga sama makhluk kita juga harus seimbang. Ya iya benar. istilahnya kalau cuma begitu bukan berarti kan dalam pengertiannya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala yu'dzi jarahu, maksudnya bukan berarti dia kalau dia masih menyakiti tetangga bukan berarti dia tidak beriman dan dia tidak masuk surga. Mungkin bisa dikatakan iman dia kurang sempurna, belum termasuk dalam posisi tadi insan kamil tadi kan Mas, yang Mas katakan tadi itu kayak gitu. Jadi Gitu. bahkan mungkin lebih dalamnya lagi ya, lebih dalamnya. Mm-mm. Ketika kita menjadi manusia pun itu selain hubungan horizontal vertikal tadi, jaga keseimbangan ibadah mahdoh sama ghairu mahdoh, ibadah wajib sama yang ibadah sosial. Mm-mm. Itu kita harus selalu dalam kehidupan kita itu mengalami kekosongan gitu loh. Kita harus benar-benar kosong. Bahkan kita toh berharap kepada Allah aja, berharap kepada Allah aja, minta doa itu rasanya malu banget ya, karena pada hakikatnya kita tuh adalah manusia yang benar-benar miskin, manusia yang benar-benar kita toh apa, semisal Allah itu yang dikatakan maha besar gitu ya, kita itu cuma debu, butiran debu gitu loh. Nah, ini yang perlu kita perlu kita jadikan introspeksi, bahan introspeksi, kontemplasi, refleksi, merenung gitu. Seperti itu sih Mas Arsyad ya. Jadi ini ada nanya untuk Kak Arafat katanya. Kak Arafat dari Auli Ail. Kak Arafat tanya dong, kita ibadah kan untuk mencari pahala dari Allah. Apakah salah jika kita ibadah untuk mencari pahala? Mohon dijelaskan, terima kasih. Itu muridnya Mas Syihab ya? Kayaknya bukan deh Mas. Gak tahu deh, kayaknya follower Mas Arafat kayaknya. Oh, kalau untuk ibadah kan untuk mencari pahala dari Allah. Apakah salah jika kita ibadah untuk mencari pahala? Waalaikumsalam. Bukan ini ya, bukan masalah salah atau benar. Mungkin kalau bahasa pahala itu kita lebih ini ya, lebih kita bahasakan ridhonya Allah. Kalau Allah itu udah ridho sama kita, bahkan kita aja yang pertama kali harus harus kita lakukan itu kita harus ridho dulu sama Allah. Betul. Kita beribadah, kita harus dalam ayatnya kita harus beribadah wabil islami dina gitu. Tapi Muhammadin Nabiya wa Rasulah dan seterusnya. Semua ibadah ya kita lakukan ya lillahi ta'ala. Kalau untuk pahala ini kan janjinya Allah kepada manusia, kepada ciptaannya. Barang siapa yang melakukan segala perintah dan menjauhi larangan. Ini kan pahala itu hanya sebagai imbalan. Betul. Ini ya nggak apa-apa kalau kita pengen mencari pahala dari Allah, nggak apa-apa. Karena masih termasuk ridhonya Allah juga kan. Gitu. Itu juga. Tapi kalau pengen lebih jauh, lebih jauh lagi, kita benar-benar harus ridho sama apa yang diberikan oleh Allah. Banyak-banyak bersyukur, jangan mudah berkeluh kesah. Kalau kita mendapatkan musibah, ya kembali kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran aja itu, Allah berfirman, intinya aja sih, saya lupa ayat dan artinya seperti apa. Jadi Allah memang menghendaki kebaikan kepada bukan seperti itu, maaf. Astagfirullahaladzim. Iya. Tanda lemahnya iman seseorang ya. Tanda lemahnya iman seseorang itu dilihat ketika kita itu mendapatkan musibah itu malah jauh dari Allah. Ketika kita mendapatkan
pujian, kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan anugerah dari Allah atau hadiah lah, hadiah yang itu dapat sehat, hidup sehat, kaya raya apa dan lain sebagainya. Kita mendekat kepada Allah. Nah, ini malah justru dikatakan lemahnya iman seseorang. Nah, karena kenapa dikatakan seperti ini? Menurut pemahaman saya, hasil perenungan, karena di situ ditekankan istiqomah. Iya. Jadi kita harus istiqomah dalam melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Iya, betul. Istiqomah ya Mas ini. Oke. Kok lemot? Halo, Mas Rapat kok mulai lemot ini? Mas Rapat saya lanjut ya. lagi ya? Siap ya. Oke. Ketika kita dikasih musibah kok malah menjauh dari Allah. Bahkan ya kayak tadi, kita mengkambing hitamkan Tuhan, mengkambing hitamkan Allah. Wah, Allah tuh nggak adil. Di situ kan berarti kita belum istiqomah dong. Itu loh. Mungkin seperti itu. Nah, ini Mas, ada pertanyaan lagi dari Auli Ail. Oke, saya nggak tahu ini Mbak atau Mas ya. Saya anggap aja ya sama. Saya Maaf, juga kurang paham. Menyampaikan bahwa Kak menyampaikan bahwa malu untuk meminta pada Allah. Tapi bukankah manusia diminta banyak berharap dan minta sama Allah ya? Kenapa malu gitu loh? Kenapa malu? Di sini karena apa? Mungkin itu saya hasil perenungan saya pribadi. Karena konteks malu di sini, kita sebagai manusia kan memang sangat kecil. Berharap boleh berharap, karena memang itu kan diperintahkan kepada ya karena butuh iya karena stain gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi konteksnya malu di sini karena kita benar-benar merasa merasa kecil, dolim, bahkan ada mungkin maksudnya bukan malu Mas ya, mohon maaf. Kalau kata saya, kita harusnya lebih tahu diri bahwasanya kita tuh banyak minta. Mungkin Mbak Oli ya tadi ya, kita tuh banyak minta hal-hal yang duniawi, sedangkan kita aja posisi kita dalam beribadah masih sangat kurang gitu. Oke lah, mungkin kalau meminta silakan, tidak masalah. Memang kepada siapa lagi kalau kita ingin meminta, betul nggak? Cuma baiknya dalam diri kita introspeksi diri kita juga. Kita ini banyak minta tapi tidak pernah ada perbaikan dalam diri kita. Bayangkan saja ini permisalan sebagai orang tua mungkin kan kita pengen minta apa sama orang tua tapi kita mungkin malas belajar, malas bersih-bersih rumah, malas tidak menghormati orang tua, tidak menghargai orang tua. Apakah orang tua akan memberi mungkin akan tetap memberi, cuma ya buktikan dulu dong kalau emang kamu tuh pantas mendapatkannya gitu loh. Jadi maksudnya di situ mungkin malu yang menurut Mas Arafat adalah kita lebih tahu diri sejauh mana kita tuh siapa gitu loh. Betul. Kita bukan berarti malu, tetap kita berminta kepada Allah pastinya. Tapi sebelum kita minta hal yang hasil perhitungan saya pribadi gitu ya. Kan kalau untuk memang ini juga saya juga kadang itu Mas kayak merasa kayak kita banyak minta tapi kita ibadah masih kayak biasa-biasa aja gitu. Makanya kalau saya mungkin saya pribadi gitu, kalau saya berdoa itu nggak mau banyak-banyak gitu. Kenapa? Terus saya ibadah itu masih malas-malas gitu loh. Jadi saya minta hal-hal yang mungkin yang sangat mendasar, yang saya minta adalah ampunan dari Allah, minta rahmatnya dari Allah segala macam. Mungkin untuk hal-hal yang bersifat duniawi Allah lebih tahu lah untuk saya gitu aja. Allah lebih tahu kebutuhan saya lah. Saya sebelum kita minta pun Allah pasti akan memberi gitu loh. Maka kalau untuk justru kalau saya pribadi gitu, saya lebih banyak minta hal-hal yang untuk kebaikan kita gitu. Maksudnya ampunan dari Allah, rahmat dari Allah itu lebih penting gitu. Nah, kalau yang paling penting itu selalu memperbaiki diri. Itu dialah. Betul. Nah, seperti itu. Oke. Bagaimana ini Mas Syihab? Kayaknya ini udah nggak ada pertanyaan lagi Mas.
Oh, tinggal 2 orang lagi nih, ada Zikra sama Auli Ail. Masih nambah murid-murid saya juga, alhamdulillah pada oh pada ada join Mas Wildan juga sih. Fatiakon. Iya, Selamat Mas. malam Mas Ini Wildan. iya, Mas. Ini kan Apa? sekarang saya lagi di Gontor nih. Oke, boleh, 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 Kemarin boleh. sempat beberapa pembicaraan gitu, lihat lihat capel-capel sekarang yang masuk ini, itu menurut saya hebat banget loh, Mas. Mereka yang datang ke pesantren biasanya diantar sama orang tua gitu. Dia datang diantar orang tua, didaftarin sama orang Cek, cek, tua. kita, apa namanya? Udah selesai kan pembicaraan tadi. Kayaknya kita cukupan aja kayaknya tadi, sampai segmen tadi aja Oke, ya. Karena udah nggak ada kan pertanyaan lagi. Ini pembicaraan kita bicara hal-hal Naim yang Ma'ruf. mungkin agak santai lah gitu. Oke, kita Ini santai aja Mas ya. dulu lah. Iya, kayak gini Mas. Sekarang lihat capel-capel sekarang tuh Mas. Kalau Mas lihat ya, itu mereka berangkat sendiri. Diantar orang tua cuma sampai bis, sampai ke Ya. pesantren mereka daftar, dibantu sama teman-temannya gitu kan. Dibantu sama pembimbingnya gitu Mas. Kak Arafat alisnya Ah, bagus deh. Makasih banyak untuk jawabannya. Buat Mas Siap juga terima kasih. iya, Sama-sama. sama-sama. Sama-sama, semoga bermanfaat tadi ya. Semoga Ya. jawabannya bisa, ya bukan ya, bisa memuaskan lah gitu. Walaupun banyak kekurangan dari kita juga. Ya, kita sama-sama belajar sih Mbak, gitu aja. Nah Mas, tadi ada pembicaraan gitu Mas. Mungkin dari yang Mas rasakan dulu, gimana sih jadi capel dulu Mas? Masuk pesantren dulu gimana Oh, Mas? di pas ini cerita aja sih ya, cerita aja Ya cerita nyantai. aja. Kita Tapi kesini sambil dulu, tak sisipi. ngobrol, ngobrol, uh, masuk pesantren dulu. Cerita masuk masuk pesantren. pesantren. Cerita Masuk pesantren. masuk pondok atau mana ya? Ken wong roh sing diomongke Asya, oke. dimasukin YouTube Pak, biar Oh bisa iya, di reward. nanti Insya Allah. kalau untuk yang mau nonton ini, mau nonton videonya bisa nanti lihat di seminggu jadi coba udah jemur dari ayah. Aduh, kepaten itu. Enggak Mas, jadi fenomena sekarang emang itu deh Mas ya. Mungkin Mas cerita aja dari dulu tadi gimana masuk capel, Kalau masuk pesantren dicapel dulu. sih, apa ya, kalau masalah diantar sama orang tua ya diantar. Nah, di awal memang ini sih hubungan antara orang tua dan anak di situ diuji banget. Betul. Di sisi lain, ketika orang tua pengen meninggalkan anak itu juga berat. Di sisi lain Betul. anak juga begitu. Iya Akhirnya sih. apa? Kebiasaan saya tuh kalau apa sih nih? Kalau orang tua datang ke pondok, itu kan dari pintu gerbang menuju masjid itu lurus itu. Iya. Orang tua saya Capel itu ini kalau pulang, di Gontor 2 ya. Di Gontor 2. Gontor 2 itu, Heeh. Jumat sore itu orang tua pulang. Ya kan dari penerimaan tamu ke pintu keluar, Mm-mm. tembus ke apa kalau sampai ke masjid itu kan lurus. Lurus, lurus. Saya berangkat ke masjid, melihat mobil orang tua itu cuma diem aja berdiri, tak liatin sampai hilang. Habis Oke. itu udah ya sedih-sedih nyesek gitu loh. Iya, pasti Mas ya. Semua Nah, semua akhirnya ngerasain lah duduk kayak di gitu. depan nangis wes di situ. Ya sama sih Mas. Gitu. Kayak Uh, kayak saya dulu juga ngerasain waktu waktu dulu. Ya emang diantar cuma 2 hari, dua malam 1 hari doang kan waktu itu saya apa ya, namanya, saya diantar gitu dulu. Cuma salam gitu, bapak pulangnya, iya silakan, iya pak pulang almarhum gitu dulu bilang gitu. Ya udah saya jalan ke asrama, mm, nggak balik badan lagi gitu, nggak lihat lagi muka orang tua. Saya naik ke asrama ke lantai 2, saya ambil kasur, saya baru nangis itu, saya lihat lagi udah orang tua udah nggak ada gitu kan. Tapi mm, yang kita rasakan Mas ya, ya, betapa dulu itu kita baby. merasakan beratnya, kita udah ridho sih waktu itu ditinggal orang tua, ya wes lah, Mm, cuma ngerasain mm, gini loh rasanya jauh dari orang tua waktu itu kan. ya, Itu memang berat banget sih. Cuma yang saya rasain sekarang itu Mas,
lihat siapa-siapa calon pelajaran sekarang, mereka tuh bener-bener orang yang datang ke pesantren ini itu emang bener-bener orang yang bener-bener niat untuk masuk pesantren, Mas. Kalau emang nggak Iya, niat, mereka nggak akan berangkat gitu loh, Mas. Kira-kira. benar, Iya nggak? benar, 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 benar. Mereka jauh-jauh. Saya kemarin pengalaman ketika nganter anak-anak dari Jakarta itu dari asrama kemarin. Dia datang diantar orang tua sampai sampai gerbang gitu aja, diperiksa dulu kesehatan gitu kan. Jalan keluar ke dalam bis. Itu wajah mereka, Mas. Wajah-wajah tegar. Ya. Bayangin. Wah, Nggak saya lihat yakin. dari mungkin beberapa dari mereka aja sih ada yang sedih gitu kan. Cuma kebanyakan Ah, dari mereka itu nggak laki-laki nggak perempuan, betapa tegarnya mereka Mas berangkat. iya. Beda sama kita zaman mungkin kalau saya pribadi gitu diposisikan di masa sekarang berangkat sendiri itu saya pasti rasanya akan ya nggak bisa, nggak bakal berangkat, saya mendingan Mm-mm, saya nggak berangkat gitu loh ketimbang saya mm-mm. harus sedih kayak gitu Mas. Maka kemarin kemarin gini Mas, akhirnya saya ngobrol dengan salah satu dosen gitu di sini bahwasanya anak-anak capel sekarang yang masuk ini Mas, mereka ini Mm-mm. adalah generasi yang akan generasi yang akan apa namanya, satu abad pondok itu akan ada di tangan mereka ini semua. Iya, benar-benar. Wah, Betul aku Mas? merinding, Mas. Iya, saya juga merinding ketika saya agak-agak Ah, mau sedih gitu. Bayangin, ini mm-mm. orang yang jadi santri sekarang ini, yang nanti mungkin 6 tahun ke depan dia yang akan membawa, maksudnya akan mengurus, yang akan membawahi panitia itu, yang akan mengurus lah keperluan 100 tahun pondok. Ini Mm. kan generasi yang sekarang ini dia menjadi capel Mas. Benar, 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 Sudah benar. diuji dari awal mereka, kedatangan mereka itu emang benar-benar orang-orang yang punya tekad belajar ke pondok, iya nggak? Kalau emang nggak ada niat sama sekali pasti mereka akan left lah, bakal lewat, nggak Ya, bakal pernah mau masuk ya nggak? benar. Benar, benar. Jadi subhanallah saya merasa merinding juga itu, satu abad Iya. itu nanti sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Ah, sebuah lembaga pendidikan bisa eksis selama 100 tahun, mencetak mencetak tokoh-tokoh, mencetak menyebarkan apa bom-bom spiritual kalau kata Ustadz Syukri ya loh, kan, ke seluruh Indonesia gitu. Ya walaupun iya. ya kita lihatlah sudah banyak lah alumni yang bergerak di bidang apapun, alhamdulillah 100 tahun adalah Iya. sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Kita doakan lah Iya, semoga benar. pesantren kita ini bisa terus eksis, bisa terus maju, bisa terus bermanfaat untuk agama, bangsa ya Usah. Indonesia dan eh, dan dunia lah itulah. Seperti itu hmm. Mas. Ada komen-komen Mas Iya. untuk capel tahun ini Mas mungkin? Eh, mungkin kalau saya pribadi kan bisa melihatnya cuman ya lewat IG-nya IKPM. Oh, terus Mm-mm. ada beberapa yang kemudian mengantarkan calon pelajar masuk pondok gitu. Kayak statusnya punya Mas Siap itu juga ketika tak lihat itu muka-muka mereka memang benar-benar tegar gitu. Mm-mm. Di sisi lain tegarnya memang mereka ada yang niat. Di sisi lain Betul. tegarnya mereka itu memang walaupun awalnya itu adalah apa ya keterpaksaan harus pisah sama orang tua waktu itu gitu ya. Mm-mm. Tapi di situ mereka benar-benar yakin gitu. Iya, Itu sangat sangat luar biasa itu. Mungkin iya, kalau mungkin kalau istilahnya Ustadz Sukri kan generasi yang terdiri dari bom-bom spiritual ya iya, bahasanya iya. Ustadz Sukri. Mm-mm. Kalau mungkin bahasa bahasa saya itu ya, itu di satu abad pondok nanti itu generasi emas itu akan dilahirkan gitu. Iya, pasti insya Allah itu. Karena ya Karena teruji lah kayak dari sekarang. kayak tak kayak tak lihat kayak di beberapa anak-anak SMA, SMP sekarang itu yang memang memang mereka mungkin nakal tapi nggak ada wadahnya itu sudah mulai terkikis gitu loh. Mm-mm. Iya, Bahkan itu bahkan sudah berubah justru sih. sudah berubah. Inilah yang entah dikatakan generasi Z atau generasi milenial, saya juga kurang paham, tapi saya lebih 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 percaya generasi muda saat ini ya, mereka-mereka yang memang secara potensial itu lebih lebih baik dibandingkan kita orang-orang sebelumnya itu. Iya, insya Allah sih. Itu, Harus lebih baik lah. insya Allah. Justru kita, Ya, kalau saya subhanallah. berpendapat,
kita kan dikenal di Gontor itu di pesantren ada namanya angkatan-angkatan gitu. Justru kita harusnya lebih bangga bahwasanya angkatan setelah kita itu lebih baik daripada angkatan kita gitu kan. Sepakat. Soalnya kita harus lebih baik lah, harus lebih maju di bidang apapun seperti itu. Iya. Ya mungkin ini yang terakhir aja kali Mas ya. Ya mungkin untuk Iya, ya. teman-teman, adik-adik, murid-murid saya terutama yang nantinya mau masuk pesantren, di pesantren apapun itu jangan pernah berkecil hati, yang nggak usah merasa bahwasanya pesantren itu lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman. Oh enggak, tidak sama sekali gitu. Justru pondok pesantren malah lahir untuk menginspirasi lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Justru kalau ya dibilang lengkap tidak lengkap, dibilang tidak lengkap juga Iya. tidak bisa dibilang seperti itu. Justru dengan berbagai kekurangan yang ada di pesantren kita justru bisa lebih maju, ya, bisa lebih berinovasi, lebih kreatif juga. Intinya dimanapun kita ingin belajar, ya insya Allah ya tergantung niat kita dan tergantung diri kita juga. Jadi nggak usah terlalu Iya. berkecil hati. Untuk teman-teman mungkin ada yang mendengar, ada yang dengerin nanti, ada yang tidak lulus di Gontor, tidak usah berkecil hati, belajar dimanapun, insya Allah itu ya bisa lah mak, misalnya menurut saya baiklah untuk di mana kita belajar tergantung diri kita masing-masing seperti itu. Mungkin ini Mas ya, apa ada pembahasan menarik tapi lain waktu aja ya. Mm-mm. Terkait apa namanya bukan mengulas relevansi pondok pesantren di era sekarang gitu, yang lebih Oke, boleh. menanamkan kecerdasan spiritual daripada kecerdasan hanya sekedar kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional Iya, iya. gitu. Dan mungkin juga kedepannya kita bakal ngundang salah satu teman kita juga Mas. Kayaknya nih seru untuk bahas tentang apa kemarin dia pengen bahas tentang biografi Kiai Haji Imam Zarkasi gitu. Ya nanti Oh bisa ya, lah boleh mungkin boleh boleh. suatu waktu nanti kita panggil temennya yang beliau bukan ya mungkin dari membaca biografi itu dia bisa menjabarkan aja sih Iya. bagaimana itu kehidupan Kiai Haji Imam Zarkasi. Oke, itu buat teman-teman semua yang udah join di live Instagram kita di Philosophy Talks with Syahid Arafat. Terima kasih udah join malam ini. Semoga apa Ya. yang kita bicarakan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama kita live, ada kesalahan pembicaraan, ada salah dalam pengutipan ayat atau pengutipan dari buku-buku yang kita baca. Mohon maaf sama sekali karena kita masih belajar. Insya Allah akan kita terus perbaiki. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Arafat. Yuk.